Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang review atau ringkasan penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian dari materi Pak Dr. Syihabuddin Syaib. Saya sendiri adalah staf pengajar dari jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya bernama Ginanjar Pratama, dan kampus saya ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tepatnya di Sindang Sari. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk sedikit membahas tentang hasil dari materi yang diberikan oleh Dr. Syihabuddin. Baik. Yang pertama, tentang bahan ajar. Nah, bahan ajar di sini adalah menurut National Center for Competency Based Training tahun 2007, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen, kemudian guru, ataupun instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini sebenarnya bahan ajar itu sangat kontekstual sebenarnya. Kenapa? Karena di situ bahan ajar adalah sebagai bahan untuk mengajarkan segala sesuatu materi kepada para mahasiswa. Karena saya di sini adalah dosen, sehingga materinya itulah, bahan ajar itu adalah materi yang akan diajarkan untuk mahasiswa. Jelasnya sesuai dengan runutan dari CP, MK, atau capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri. Nah, untuk fungsi bahan ajar menurut Prastowo dalam Lestari tahun 2011 itu terdapat 3. Yang pertama adalah pembelajaran klasikal, ya. Kemudian fungsi bahan ajar adalah yang kedua adalah pembelajaran individual, dan yang ketiga adalah pembelajaran kelompok. Nah, dalam hal ini pembelajaran klasikal itu adalah merunut dari pengalaman yang ada. Jadi pembelajaran dahulu yang kemudian dibarukan. Kemudian yang pembelajaran individual adalah pembelajaran di mana seseorang itu mendapatkan bahan ajar yang memang sesuai dengan individualnya, sesuai dengan capaian materi perkuliahannya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran kelompok, di mana suatu mahasiswa atau suatu kelompok mahasiswa itu mendapatkan bahan ajar sesuai dengan fungsi yang ada dari bahan ajar tersebut. Kemudian yang definisi yang kedua adalah karakteristik bahan ajar. Nah, ya, untuk karakteristik bahan ajar ini memiliki beberapa komponen atau karakteristik. Yang pertama adalah self-instructional, kemudian self-contained, kemudian stand-alone atau berdiri sendiri, dan kemudian yang keempat adalah adaptif, yang kelima adalah user-friendly. Jadi dengan kata lain, untuk self-instructional, jadi bahan ajar itu mengikuti sebuah tujuan instruksional khusus atau umum yang dibuat berdasarkan CPMK suatu mata kuliah. Kemudian self-content, jadi kontennya itu memang berdiri sendiri. Ya, dengan kata lain, konten-konten yang ada di dalam materi bahan ajar tersebut itu sesuai dengan instruksi yang ada di dalam self-instructional. Kemudian yang ketiga adalah stand-alone. Stand-alone ini bahan ajar itu berdiri sendiri atau materinya itu berdiri sendiri. Jadi tidak melihat dari beberapa atau menyontek dari materi-materi yang lain atau MK yang lain. Sehingga dengan kata lain, bahan ajar ini khusus untuk di mata kuliah tersendiri itulah berdiri sendiri. Dia tidak tidak menyontek, tetapi bisa beririsan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dia adaptif. Jadi disesuaikan dengan yang ada di perkuliahan atau
keadaan sekarang, kurang lebih seperti itu. Jadi dia bisa beradaptasi, kurang lebih seperti itu. Dan kelima, dia user friendly. Dengan kata lain, user friendly ini dia gampang untuk digunakan. Jadi secara secara karakteristiknya dia harus bisa digunakan oleh mahasiswa yang mengampu suatu mata kuliah tersebut, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam hal ini jenis bahan ajar itu sangat banyak sekali sebenarnya. Tapi menurut dari materi Dr. Syahabudin disimpulkan bahwa jenis bahan ajar itu ada dua. Jadi yang pertama adalah jenis bahan ajar cetak, ya, yang paling gampang. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar non cetak. Yang pertama bahan ajar cetak ini berupa buku, kemudian modul, kemudian handout, kemudian lembar kerja atau LKS, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang bahan ajar non cetak ini bisa dikembangkan dari beberapa barang sederhana, ya, seperti game atau mainan anak-anak gitu ya. Kemudian bahan ajar diam dan display, ya. Kemudian ada video, kemudian ada audio, dan OHT atau overhead transparencies. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjutnya, karena yang paling krusial atau yang paling gampang ya sebenarnya untuk dijadikan sebuah bahan ajar, itu adalah bahan ajar cetak ya. Yang pertama, ada jenis buku. Buku itu terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama ada buku referensi atau buku sumber. Nah, ini biasanya kalau untuk buku sumber atau buku referensi ini masuknya ke dalam hal penelitian, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada buku bacaan atau buku novel atau fiksi ya atau non ilmiah, itu biasanya memang dikhususkan untuk bacaan-bacaan yang memang ringan dan memang non fiksi biasanya atau fiksi biasanya seperti itu. Karena di sini bacaannya dalam bentuk novel dan gaya bahasanya pun juga biasanya berbeda dengan buku ajar dan atau buku referensi karena tidak ilmiah, biasanya seperti itu. Kemudian ada buku pegangan dalam hal pengajaran. Jadi dosen atau guru atau instruktur itu memiliki pegangan pengajaran atau buku pegangan pengajaran. Karena dalam hal ini untuk mengajar mereka harus mempunyai buku referensi atau buku pegangan. Kemudian yang keempat adalah buku ajar atau buku teks. Nah, di sini buku ajar adalah buku yang berdasarkan dari materi CPMK dari materi kuliah yang kita ajarkan, kurang lebih seperti itu. Sehingga struktur kemudian alurnya itu akan sesuai dengan materi-materi yang akan diberikan melalui mata kuliah. Sehingga buku ajar ini memang cocok untuk dosen sebagai salah satu pemberi atau penyampai pesan kepada para mahasiswa. Kemudian yang kedua ada handout. Nah, handout ini sebenarnya adalah komponen dari beberapa materi, biasanya materi-materi yang memang tidak dijadikan sebagai buku. Dia biasanya hanya dalam bentuk tulisan ya, kemudian diberikan langsung kepada mahasiswa sebagai pegangan dari mahasiswa tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada modul. Nah, modul ini lebih banyak dibandingkan dengan handout. Nah, kalau misalkan modul ini materinya juga mirip dengan handout, tetapi dalam konteksnya di sini lebih banyak materinya dibandingkan dengan handout. Nah, untuk yang keempat itu ada lembar kerja peserta didik. Nah, kenapa harus ada lembar kerja peserta didik? Karena untuk mengevaluasi capaian mata kuliah tersebut, sehingga dibutuhkan adanya lembar kerja peserta didik tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana untuk langkah menyusun buku ajar, bahan ajar ini? Yang pertama, yang paling penting itu adalah susunan dan tampilan bahan ajarnya harus jelas.
Kenapa? Karena kalau tidak jelas, mereka akan buyar dan tidak akan membaca lebih dalam, kurang lebih seperti itu. Sehingga harus jelas dan kemudian kalau ada lebih menarik gitu ya. Karena kalau misalkan tidak menarik, mereka tidak akan suka gitu ya. Dalam hal ini untuk mempermudah mahasiswa melihat sehingga diberikanlah mungkin ada beberapa gambar-gambar yang menarik, kemudian tampilan yang menarik gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bahasanya itu harus mudah dimengerti. Jadi kalau misalkan bahasanya tidak bisa dimengerti, itu akan mempersulit mahasiswa dan sehingga mahasiswa itu tidak bisa paham secara detail bagaimana alur atau kalimat-kalimat yang ada di dalam bahan ajar tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mampu menguji pemahaman mahasiswa. Dalam hal ini, jika mahasiswa bisa menjawab beberapa uji atau evaluasi dari bahan ajar tersebut, dengan kata lain, bahan ajar tersebut bisa atau menarik bagi mahasiswa karena mereka akan membaca lebih, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada keempat tadi, adanya stimulan ya. Stimulan ini dalam arti bisa dalam bentuk ilustrasi, bisa dalam bentuk komponen-komponen lain yang bisa menarik perhatian dari mahasiswa. Kemudian dia juga dalam hal ini inovatif dan kreatif, sehingga menarik minat baca dari mahasiswa untuk mempelajari bahan ajar yang kita buat. Kemudian yang kelima, nyaman untuk dibaca. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Kenapa? Ketika suatu bahan ajar tidak nyaman untuk dibaca, itu bakal bakalan tidak sesuai dengan tujuan, karena bahan ajar ini adalah pedoman sebenarnya untuk mahasiswa. Nah, oleh karenanya untuk menyusun bahan ajar ini harus sesuai dengan struktur kajian yang sesuai dan teratur sehingga dia enak dibaca atau nyaman untuk dibaca. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang keenam, yang terakhir, ini adanya materi instruksional. Ya. Jadi dengan kata lain, capaian MK atau materi-materi yang ada di dalam RPS itu harus sesuai dengan bahan ajar ini, sehingga capaian mata kuliah tersebut itu dapat terpenuhi. Ya, kurang lebih seperti itu menurut saya dari beberapa ringkasan yang tadi dijelaskan oleh Pak Dr. Syihabuddin. Nah, dalam pengembangannya, ya, bahan ajar ini perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, dengan kata lain, kita juga harus mengerti atau memahami apa saja poin-poin penting yang ada dalam pengembangan bahan ajar tersebut. Yang pertama adalah pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajarannya. Kemudian alat evaluasi yang akan digunakan. Sehingga kita akan mengerti, kita akan memahami apa yang akan kita lakukan untuk membuat sebuah bahan ajar. Atau dengan kata lain, misalkan kondisi sekarang di saat pandemik, berarti kita harus membuat bahan ajar yang disesuaikan dengan kondisi pandemik atau dengan kata lain adaptif. Sehingga bisa user friendly, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua, itu kita juga harus tahu pengelolaan kelasnya. Jadi kelasnya seperti apa gitu ya. Apakah kelas ini terdiri dari semester 1 gitu ya. Kemudian semester atas gitu ya. Itu juga harus tahu dan karakteristik dari mahasiswa pun kita harus tahu sehingga bisa lebih menerjemahkan bahan ajar yang kita akan buat. Kurang lebih seperti itu. Selain itu, yang ketiga adalah interaksi pembelajaran. Nah, model-model interaksi pembelajaran juga kita harus pahami bahwa di saat-saat ini mungkin biasanya adalah dalam bentuk daring. Nah, daring ini juga kita harus perlu tahu. Biasanya kalau mahasiswa untuk melihat secara langsung itu kayaknya
Kalau misalkan teachers centered learning itu akan sulit. Hanya mungkin kita bisa buat seperti SCL gitu ya, student centered learning dalam bentuk daring. Kurang lebih seperti apa itu bisa kita buatkan seperti problem based learning, sehingga bahan ajar itu menyesuaikan konteks yang ada di dalam interaksi pembelajarannya. Nah, yang keempat, itu karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan itu harus sesuai ya dengan pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya, sehingga tidak salah dalam memilih strategi pembelajarannya. Atau dengan kata lain, isi pesan pembelajarannya ini gimana caranya untuk bisa sampai masuk ke mahasiswa. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ini memang harus dipahami benar-benar gitu ya. Ketika pemahaman tenaga pendidik itu wajib mengerti materi yang dia ajarkan. Jadi kalau misalkan tidak mengerti materi yang dia ajarkan, dia akan kebingungan sendiri. Sehingga materi ajar yang dilakukan atau yang dibuat oleh dosen itu harus sesuai dengan kriteria profesionalitasnya atau kriteria keilmuannya, sehingga dia tidak tidak salah langkah, tidak salah informasi untuk penyampaiannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam hal ini tujuan pengembangan bahan ajar ya yang saya coba simpulkan, pertama adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, karena kurikulum adalah dasar dari bahan ajar sendiri, gitu ya. Kemudian menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Jadi peserta didik ini butuhnya apa sih, gitu ya. Sehingga kita harus tahu nih, kalau misalkan bahan ajarnya seperti ini bagaimana, kemudian kalau misalkan bahan ajarnya seperti ini bagaimana, gitu kurang lebih. Kemudian yang ketiga, membantu peserta didik untuk memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks yang sulit diperoleh mungkin ya, karena harus download dan kawan-kawan. Sehingga kita bisa melihat atau memberikan sebuah beberapa alternatif seperti jurnal gitu ya, kemudian bahan bacaan yang lain yang memang gampang, atau YouTube gitu ya, atau audio visual gitu ya, yang memang gampang untuk diakses oleh mahasiswa pada saat ini. Atau dengan kata lain tadi, adaptif dan user friendly. Itu yang paling ditekankan kalau menurut saya. Kemudian yang keempat, itu memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga tidak mempersulit mahasiswa ketika kita mau mengakses bahan ajar, tetapi sulit, dan itu akan membuat mahasiswa itu kesulitan dalam memahami materi yang ada di bahan ajar kita. Seperti misalkan mungkin untuk beberapa bahan ajar, kalau di Untirta, alhamdulillah kita sudah punya Spada ya, jadi bisa mengakses beberapa mahasiswa itu langsung ke Spada. Nah, dalam hal prinsip pengembangan bahan ajar ini yang penting adalah 3. Yang pertama adalah relevansi atau kesesuaian, sehingga bahan ajar ini relevan ya, dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian CP atau capaian pembelajaran. Sehingga kalau misalkan tidak sesuai atau tidak relevan dengan capaian pembelajaran, itu tidak mungkin bisa dijadikan sebagai bahan ajar. Yang kedua adalah konsistensi atau keajegan. Nah, keajegan ini atau konsistensi ini adalah antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran harus dikuasai mahasiswa. Jadi kalau misalkan bahan ajar ini tidak dikuasai oleh mahasiswa, berarti bahan ajar ini kurang baik. Misalnya, capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa adalah 4 macam. Maka bahan ajar yang harus diajarkan itu juga harus meliputi 4 macam. Jadi kalau misalkan yang kita buat 3 macam, nah itu kurang. Jadi atau 5 macam itu boleh lah, karena lebih kan dari 4. Tapi sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di dalam konteks di bahan ajar tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga ada adekuasi atau kecukupan. Nah, kecukupan ini adalah cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan.
Sehingga bahan ajar ini tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jadi kalau misalkan komponennya standarnya 50, berarti kita harus memberikan komponen standarnya adalah 50. Jadi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Karena kalau misalkan sedikit, itu mereka juga tidak mendapatkan informasi yang relevan. Tapi kalau banyak juga mereka akan bingung dan akan tidak menarik tampilannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk langkah pemilihannya dalam prinsip pengembangan bahan ajar ini, kita dapat mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Kemudian setelah identifikasi, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis materinya. Ya, setelah mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian kita akan mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajarnya yang akan kita coba pilah gitu ya. Apa saja yang menjadi bahan ajar yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Kemudian memilih bahan ajar yang relevan. Nah, relevan ini harus disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang teridentifikasi. Jadi kalau misalkan tidak teridentifikasi capaian pembelajarannya, itu akan sulit. Nah, setelah memilih bahan ajar, kemudian memilih sumber bahan ajar yang relevan juga gitu ya. Dan kalau bisa memang kredibel ya. Setelah kredibel itu yang up to date. Jadi kalau misalkan bahan ajar itu tidak up to date, itu akan hangus. Sehingga mahasiswa juga penyampaian informasinya akan akan dapatkan waktu yang lampau, padahal namanya ilmu itu akan terus berkembang dan kita juga sebagai dosen harus lebih up to date sebenarnya. Dalam hal ini bahan ajarnya wajib untuk di up to date-kan juga, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam hal ini cakupan isi bahan ajar yang pertama adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bisa dilihat dari fakta atau kelihatan gitu ya. Fakta itu kondisi real dalam saat ini atau masa lampau gitu ya. Kenapa? Karena dia dapat mudah dilihat ya, misalkan. Kemudian dapat terlihat namanya, jumlahnya dan bagian-bagiannya. Sehingga kita tahu berapa, bagaimana, seperti apa gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu harus lebih paham di dalam buku ajar. Kemudian konsepnya di sini bisa dalam bentuk definisi, identifikasi, klasifikasi, atau ciri-ciri khusus, ya, sehingga mereka akan lebih paham tentang definisi atau arti dari sebuah materi yang akan kita bawakan. Kemudian ada prinsip ya, prinsip ini dalam hal ini adalah seperti penerapan hukum gitu ya, dalil atau rumus gitu ya. Kalau misalkan rumusnya salah ini berbahaya nih biasanya. Sesat nantinya, berbahaya. Makanya kalau bisa mungkin lebih detail dan up to date. Karena pendalil, hukum dan rumus ini biasanya ada beberapa yang memang kalau untuk di ilmu perikanan khususnya itu ada beberapa metode-metode yang dimodifikasi sehingga itu ada timbul novelty atau kebaruan di situ. Kemudian ada prosedur atau langkah-langkah yang mengerjakan sesuatu secara urut. Jadi dalam hal ini prosedurnya juga harus jelas. Jadi kalau misalkan tidak jelas itu sangat sangat tidak sesuai atau tidak relevan dengan bahan ajar. Karena mahasiswa akan bertanya kembali. Jadi CPMK-nya itu atau capaian pembelajarannya itu tidak sesuai, tidak masuk ke dalam mahasiswa. Begitu. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, di mana keterampilan ini salah satunya adalah kemampuan mengembangkan ide gitu ya. Jadi mahasiswa akan setelah melihat atau membaca itu mereka akan mengerti dan mampu mengembangkan sebuah ide. Dua, memilih dan menggunakan bahan gitu ya. Itu juga salah satunya. Yang ketiga, menggunakan peralatan dan teknik kerja. Jadi mahasiswa setelah
membaca bahan ajar ini mereka lebih paham dan lebih detail untuk keterampilannya atau kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga ada nilai atau sikap. Nah, ketika nilai dan sikap ini adalah soft skill ya sebenarnya. Oleh karenanya, kita akan memberikan beberapa contoh ya, di dalam buku ajar bahan ajar itu yang memang sesuai atau relevan dengan nilai dan sikap. Sehingga tidak hanya dalam hal pengetahuan dan keterampilan saja, tapi nilai dan sikap ini yang paling penting sebenarnya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Gitu. Mahasiswa kan adalah hasil dari hasil dari produk dari universitas sebenarnya. Sehingga mereka harus paham tentang nilai dan sikap yang memang harus mereka bawa gitu kurang lebih. Beberapa contohnya seperti nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang gitu ya. Tolong menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, mau menerima pendapat orang lain. Nah, sehingga cakupan isi bahan ini, ya, bahan ajar ini harus menyeluruh dan tidak boleh ada satu komponen yang tertinggal. Kalau misalkan tertinggal itu akan berbahaya. Karena tidak bisa melengkapi komponen bahan ajar yang ada. Nah, dalam hal ini ruang lingkup bahan ajar itu ada keluasan atau wide gitu ya. Kemudian ada kedalaman, deep. Nah, dalam keluasan itu menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Nah, untuk kedalaman, seberapa detail ya materi atau konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Sehingga kita tahu, supaya kita bisa memilah, kita akan bisa mengerti ketika ruang lingkup itu disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Sehingga mahasiswa tahu, mahasiswa akan mahasiswa tujuannya adalah mahasiswa dapat apa gitu ya, atau learning outcome-nya, profil mahasiswanya seperti apa nanti akhirnya gitu, atau profil lulusannya seperti apa nantinya. Kemudian untuk membuat bahan ajar itu urutannya adalah yang pertama pendekatan prosedural ya, menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Karena itu dalam hal prosedural. Kemudian ada pendekatan hierarkis di mana menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit gitu ya. Kemudian dari sederhana ke kompleks. Itu hierarki. Tapi kalau untuk pendekatan prosedural itu langkah-langkah biasanya dalam hal tugas biasanya seperti itu. Sehingga dosen dalam hal ini untuk membuat bahan ajar itu harus menyesuaikan konteks yang ada di dalam urutan bahan ajar juga gitu ya. Jadi tidak enaknya mereka membuat dari yang susah ke yang gampang atau yang dari yang kompleks ke sederhana. Tidak seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan CPMK dan harus disesuaikan dengan urutan-urutan yang memang sesuai dengan urutan dari bahan ajar melalui pendekatan prosedural dan melalui pendekatan hierarki. Nah, kita akan membahas tentang buku ajar. Buku ajar di sini adalah buku daras atau buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah tertentu atau pelajaran tertentu. Nah, dalam hal ini teknis penyusunan buku ajarnya itu yang pertama adalah sumber materi ajar. Jadi kita harus tahu sumber materi ajarnya dari mana. Kemudian yang kedua referensi baku mata kuliah atau MK tertentu gitu ya. Referensinya apa gitu ya, sebagai buku pegangan yang ada atau jurnal pegangan atau bahan ajar pegangan dari MK tertentu. Sehingga sesuai dan relevan dari capaian pembelajarannya. Kemudian yang tiga, disusun secara sistematis dan sederhana. Jadi dengan terlalu bertele-tele, jadi disusun secara sistematis saja dan sederhana. Kemudian keempat, terdapat petunjuk pembelajarannya. Ketika tidak terdapat petunjuk pembelajarannya, maka akan sulit mahasiswa memahami bahan ajar tersebut atau buku ajar tersebut. Nah, dalam hal cara penyajian ini harus menarik. Jadi harus lebih mengunggah mahasiswa untuk membacanya. Yang pertama,
Jelas, karena urutan uraian itu harus teratur dari yang sederhana, kompleks itu yang mendekati dari urutan tadi, urutan bahan ajar seperti prosedural dan hierarki. Nah, penahapan penyajiannya itu bisa dalam bentuk sederhana ke kompleks gitu ya. Kemudian mudah ke sukar atau sulit gitu ya. Atau HOTS lah sekarang ya, karena baru nih sekarang. Kemudian saling memperkuat bahan kajian terkait gitu ya. Jadi kajian-kajian itu saling diperkuat. Kemudian menarik minat dan perhatian peserta didik. Kemudian yang kelima, menantang dan merangsang peserta didik untuk mempelajari buku tersebut. Sehingga dengan kata lain menarik minat para pembaca. Yang keenam, itu pengorganisasian dan sistematika penulisan memperhatikan aspek kemampuan peserta didik. Ya. Jadi kalau misalkan peserta didiknya ini masih di semester 1, ya itu jangan ditulis lah di mata kuliah yang di semester 6. Itu. Jadi jangan sampai terlalu sulit gitu ya. Misalkan makanya harus ada struktur ketika di semester 1 mata kuliahnya apa aja, semester 2 mata kuliahnya apa aja, sehingga mahasiswa itu akan mampu memahami capaian pembelajarannya seperti apa nanti, kurang lebih seperti itu. Nah, poin penting dalam buku ajar ya, poin-poin penting dalam hal ini buku ajar, yang pertama adalah keamanan nasional. Jadi buku ajar itu harus tidak sesuai harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kemudian tidak sara gitu ya. Karena kalau misalkan buku ajar itu ada komponen saranya, itu akan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Apalagi dari segi politik, sosial, ekonomi, dan kawan-kawannya. Sehingga itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Dan tidak sesuai juga dengan undang-undang yang berlaku. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua, sesuai dengan kurikulum dan pengembangan e-text yang akan dikembangkan. Gitu. Jadi materi perkuliahannya itu harus sesuai dengan pengembangan yang ada di dalam kurikulum. Jadi tidak boleh menyimpang. Gitu. Kalau misalkan menyimpang berarti kan tidak sesuai dengan kurikulum. Nah, yang ketiga itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau bahasa lain kalau misalkan kita mengajar di atau membuat bahan ajar di negara lain gitu ya. Lebih seperti itu. Nah, sehingga harus sesuai baku serta baik dan benar, mengikuti kaidah-kaidah yang ada di KBBI. Gitu. Karena sifat ini bukan sifat seperti bahan bacaan atau buku novel gitu ya. Tapi ini adalah ilmiah. Karena kajiannya adalah kajian ilmiah. Kemudian yang keempat, harus ada ilustrasi yang relevan. Jadi kalau misalkan ilustrasinya tidak relevan, misalkan kita ngomongin tentang transportasi, tapi gambarnya itu adalah gambar dokter, kan itu nggak baik gitu ya. Tidak sesuai gitu. Sehingga ilustrasi-ilustrasi ini juga harus relevan. Sehingga bisa menggambarkan detail apa yang akan disampaikan di sebuah bahan ajar. Karena yang saya lihat, mahasiswa itu akan lebih menarik suatu gambar dibandingkan dengan tulisan gitu ya. Kalau untuk di bahan ajar, sehingga akan lebih baik penyampaian materi salah satunya menggunakan ilustrasi atau gambar, sehingga mereka akan lebih paham terkait materi yang disampaikan. Nah, sistematika untuk penyusunan buku ajar ini ada dibagi jadi beberapa komponen. Yang pertama adalah penyusunan RPS. Jadi penyusunan buku ajar ini harus disesuaikan dengan penyusunan RPS. Jadi rencana pembelajaran semester ini harus disesuaikan dengan buku ajar yang akan kita terbitkan nanti. Yang pertama, sebagai acuan proses pembelajaran MK. Jadi mata kuliahnya itu adalah acuannya gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan materi di mata kuliah, berarti menyimpang itu buku ajarnya. Kemudian yang kedua, RPS sebagai materinya atau substansi dari buku ajar itu. Jadi kalau misalkan dalam hal ini RPS adalah sebagai acuannya, gitu kurang lebih. Nah, RPS juga memuat CPMK atau sub CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai, karena materi-materi ini akhirnya adalah
ke CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga mahasiswa itu mampu atau memahami suatu mata kuliah tersebut dan diharapkan sesuai dengan tujuan dari capaian pembelajaran mahasiswa tersebut. Gitu. Nah, yang kedua adalah penyusunan outline. Nah, ini dari beberapa komponen biasanya mulai untuk outline. Yang pertama adalah pendahuluan, ya. Biasanya dari pendahuluannya adalah deskripsi MK-nya gitu ya. CPMK dan sub CPMK-nya seperti apa itu biasanya ditaruh di dalam pendahuluan. Kemudian ada petunjuk penggunaan buku ajarnya gitu ya. Kemudian ada kompetensi prasyaratnya, misalkan syaratnya harus memiliki mengikuti mata kuliah apa dulu gitu ya. Kemudian baru bisa memahami buku ajar tersebut. Kemudian untuk yang bagian isi, yang pertama adalah judul atau topik pembelajarannya. Ya, misalkan topik mata kuliah A gitu ya, topik pembelajarannya A, B, C, D, nah gitu. Kemudian uraian tentang tujuan kegiatan pembelajarannya seperti apa gitu ya. Misalkan ada tujuan instruksional khusus atau instruksional umum gitu. Kemudian yang ketiga, materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran yang diikuti. Contohnya ada kasus atau gambar atau grafik dan lain-lain. Sehingga mahasiswa tadi bisa menggambarkan atau mengimajinasikan bahwa materi tersebut adalah sesuai dengan materi yang ingin kita sampaikan. Nah, yang keempat ada kesimpulan dari materi pembelajaran tersebut, sehingga mahasiswa akan lebih mengerti. Biasanya dalam hal ini kesimpulannya itu biasanya langsung dibaca sama mahasiswa. Jadi mereka akan membaca lebih detailnya ketika melihat kesimpulan, tapi tidak boleh seperti itu, bagusnya dari awal untuk materi kuliahnya. Kemudian yang kelima ada tugas atau feedback mahasiswa. Nah, ini penting karena ini adalah evaluasi ketika terlihat apakah mereka bisa mengerjakan soal-soal yang kita berikan gitu ya. Karena ada evaluasi tes formatif ya sama sepertinya dengan tugas tadi. Kemudian yang ketujuh, kunci jawaban atau jumlah bab yang sesuai jumlah kegiatan yang pembelajaran tadi. Jadi sesuaikan, kita juga harus memberikan kunci jawabannya, kita harus juga memberikan evaluasinya atau tugasnya gitu ya, supaya mereka juga akan lebih paham dan lebih mengerti tentang materi yang akan kita berikan dalam buku ajar. Yang ketiga atau yang bagian C itu ada bagian akhir. Pertama memang harus ada daftar pustaka, jelas ya karena ini adalah konteksnya adalah buku ilmiah gitu ya, sehingga harus ada daftar pustaka. Kemudian ada daftar glosarium atau daftar singkatan kata ya. Kenapa harus ada daftar singkatan kata? Karena daftar singkatan kata ini sebenarnya bukan hanya untuk dosen tapi juga digunakan untuk apa? Digunakan untuk ada beberapa kalimat atau kata yang memang tidak dimengerti oleh si pembaca. Sehingga dengan kata lain glosarium ini sangat baik sebenarnya ditempatkan di bahan ajar supaya yang membaca itu bisa mengerti lebih detail bagaimana tentang bagaimana tentang materi yang ada di dalam buku ajar tersebut. Yang ketiga adalah indeks ya. Indeks itu disesuaikan. Kemudian yang keempat lampiran ya, lampiran juga disesuaikan dengan kebutuhan MK, jika ada silakan dilampirkan. Kemudian yang kelima tentu ada biografi penulis, karena kalau misalkan tidak ada biografi penulis, siapa yang menulisnya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk perlengkapan lain untuk buku ajar, yang pertama adalah cover ya, judul besar buku nih, cover juga harus disesuaikan dan harus menarik sehingga mahasiswa itu akan lebih suka gitu ya ketika melihat suatu buku ajar dan buku ajar covernya itu bagus. Jadi mereka akan selalu mengingat bahwa oh ini covernya seperti ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lembar persembahan atau sesuai kebutuhan saja itu ya. Kalau memang dibutuhkan silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga ada kata pengantar. Jelas kalau kata pengantar di setiap buku biasanya pasti ada kata pengantar. Karena kata pengantar ini
rasa terima kasih sebenarnya untuk dari penulis kepada seluruhannya. Jadi untuk masukan juga kepada penulis. Kurang lebih seperti itu. Yang keempat ada daftar isi. Yang jelas kalau daftar isi memang harus ada, karena kalau di dalam setiap buku itu memang harus ada daftar isinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin itu saja review atau ringkasan dari saya tentang materi dari Dr. Syihabuddin pada kesempatan kali ini. Selebihnya saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para audiens. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.